Hidup kita tidak terlepas dari yang namanya kasih. Mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi. Shalom Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal rohani untuk kita, yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pernah mencintai, atau mungkin saat ini ada beberapa orang yang sedang jatuh cinta. Bahkan ada yang sedang menjalani cinta itu sendiri. Tentu suami mengasihi istrinya. Sebaliknya, istri mengasihi suaminya, orang tua mengasihi anaknya. Seorang laki-laki sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan, dan saat ini mungkin ada yang sedang berusaha untuk mendapatkan cintanya. Di satu sisi, Sobat Kristiani, kita adalah pelaku kasih itu sendiri. Dan di sisi lain, kita adalah objek dari kasih itu sendiri. Artinya hidup kita tidak terlepas dari yang namanya kasih. Mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi. Jika memang kita adalah pelaku kasih dan objek dari kasih itu, berarti seharusnya hidup kita harus damai. Hidup kita harus lebih sukacita. Hidup kita harus lebih tenang, lebih sejuk. Karena jika dikatakan mengasihi, berarti hidup jauh dari kebencian dan permusuhan. Namun Sobat Kristiani, faktanya yang tidak dapat kita hindari adalah adanya kebencian. Kita tidak dapat menghindari yang namanya permusuhan. Atau mungkin saling mengejek, bahkan saling memfitnah. Terlebih jika kita lihat di perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi saat ini, banyak orang yang sudah sangat mudah mengutarakan isi hatinya. Dan media sosial menjadi sarana yang sangat empuk untuk mengutarakan kebenciannya, untuk saling menghujat, untuk saling membenci, memaki, mengutarakan kebencian dari hatinya. Dan ini pesan bagi kita Sobat Kristiani, bahwa kita harus hati-hati menggunakan media sosial ini. Artinya mari kita hindari untuk saling menghujat, untuk saling mengejek, untuk saling membenci. Karena apa? Satu status ujaran kebencian yang kita tuliskan, maka ini akan memancing 1000 orang untuk saling menghujat, untuk saling mengujar kebenciannya. Secara tidak langsung Sobat Kristiani, kita menjadi pelaku kebencian itu, bahkan kita menjadi pencipta kebencian itu. Dan orang-orang demikian sedang menjerumuskan hidupnya. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kebencian lebih menguasai hati, maka tidak akan ada kedamaian. Kita akan jauh dari kasih. Angka permusuhan meningkat, angka kejahatan semakin tinggi. Oleh sebab itu, perintah untuk mengasihi selalu diperdengarkan kepada kita. Bahwa gaya hidup orang Kristen itu adalah hidup dalam kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Jawabannya simpel. Sobat Kristiani, harus kita sadari bahwa ternyata Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan harus kita ingat, cinta kasih itu bukan buatan tangan manusia. Tetapi kasih itu adalah pemberian Allah yang sangat mulia kepada kita manusia. Oleh karena itu, jika ini adalah pemberian Allah, maka kita harus memakainya
sebaik-baiknya sebagai jalan untuk memuliakan Allah, mengasihi sesama sebagai jalan untuk mengasihi Allah. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kasih sangat penting dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena hanya dengan mengasihilah kita dapat mengurangi angka kebencian. Kita dapat mengurangi angka permusuhan, angka ketamakan. Karena hanya dalam kasihlah maka kita akan mampu saling mengingatkan, saling menghargai, dan saling memaafkan. Sehingga terciptalah satu tujuan untuk saling menopang, saling merangkul, dan saling membantu, saling tolong-menolong. Oleh sebab itu, jika kasih dari Allah yang menguasai hidup kita, maka kita akan jauh dari perselisihan. Kita akan jauh dari kecemburuan. Kita akan jauh dari perpecahan dan permusuhan. Oleh sebab itu, Sobat Kristiani, jika memang hidup saling mengasihi membuat kita tenang, membuat kita damai, mengapa kita memilih untuk berselisih? Mengapa kita memilih untuk bermusuhan yang membuat kita tidak nyaman? Hidup dalam kasih bukanlah pilihan, tetapi hidup dalam kasih adalah keharusan. Ini adalah perintah dari Allah. Oleh karena itu, jika ini perintah, harus kita lakukan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kasih ada pengampunan. Oleh karena itu, saatnya kita berdamai dengan orang-orang yang kamu benci. Saatnya kita mengampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Saatnya kita membuang segala benci di dalam hati, segala dendam, segala amarah. Karena apa? Tanpa kita sadari, ketika kita benci, ketika kita marah, ketika kita mendendam, kita sedang memegang bara api di tangan kita. Yang tanpa kita sadari bahwa ternyata kita yang telah terlebih dahulu terbakar oleh bara api itu. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadikanlah kasih sebagai gaya hidup, maka kerajaan Allah akan semakin nyata di dunia ini. Amin.